channel Demet Bas, channel Kuno Guyon Parigeno. Namun kali ini menampilkan di sekitar education produk pembelajaran PJJ. Oke guys, kita masuk ke permasalahan video pembelajaran. Kali ini saya akan menampilkan sketsa grafik asymptot atau fungsi rasional yang telah menjadi permintaan anak-anak khususnya siswa SMA Negeri 1 Tongas. Mereka begitu kesulitan pembelajaran jarak jauh untuk sketsa grafik. Oke guys, kita langsung ke pengertian. Walaupun sudah disinggung, tidak salahnya kita lihat kembali. Asymptot adalah sebuah garis lurus ya, yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Garis ini nanti tidak akan pernah memotong ataupun menyinggung kurva tersebut. Nah, itu pengertian asymptot. Oke, asymptot itu ada 3 bagian, yaitu asymptot datar yang sejajar dengan sumbu X, asymptot tegak yang sejajar dengan sumbu Y, dan asymptot miring yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, atau dia mempunyai gradien. Kita masuk ke permasalahan sketsa grafik. Sebelumnya saya penulis memberikan kemungkinan asymptot yang terjadi pada grafik fungsi rasional. 3 kemungkinan yang saya berikan ini, nanti saya akan berikan 2 contoh berkaitan sketsa grafik yang terdapat asymptot datar dan tegak, kemudian asymptot tegak dan miring. Untuk asymptot datar dan miring ini nanti tidak bisa diberikan contoh karena tidak bisa terjadi secara bersamaan guys. Nah, ini nanti saya akan berikan contoh yang termudah untuk mudah dipahami. Oke, lanjut. Nah, langkah-langkah di dalam menyelesaikan sketsa grafik ini saya tuliskan sebuah fungsi rasional fx per gx. Nanti kalian yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu x, kemudian yang kedua menentukan titik potong terhadap sumbu y, yang ketiga menentukan persamaan asymptot datar, tegak, ataupun asymptot miring. Kemudian yang keempat, menentukan titik bantu kurva di sekitar asymptot tegak. Nanti silakan 3-4 titik di sebelah kanan kiri asymptot tegak, kemudian masukkan ke sebuah tabel X dan Y. Kemudian yang kelima, menentukan titik ekstrim atau titik balik maksimum minimum nanti jika ada. Setelah semuanya ditentukan masing-masing titik potong, nah, kita masuk ke permasalahan sketsa, yaitu menggambar sketsa grafik asymptot dengan bantuan cara menggunakan algebra. Nah, ini langkah-langkah fungsi rasional. Coba kita menyelesaikan satu contoh soal yang berkaitan dengan asymptot datar dan tegak. Di sini ada salah satu kasus soal fungsi rasional linear. Gambarlah Y sama dengan 2x plus 3 dibagi X plus 1. Nah, kita lihat ke pembahasan penyelesaian. Kita ikuti langkah-langkah tadi ya guys. Yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu X, dimana Y sama dengan 0, kemudian fungsi rasional Y kita isi 0, kemudian kita lakukan perkalian silang sehingga didapat pembilangnya sama dengan 0. Maka X nilainya min 3/2. Jadi titik potong sumbu X adalah min 3/2, 0. Kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y ya. Kalau sumbu Y di mana X-nya 0, ini mudah, ini tinggal substitusi X kita ganti 0, 2 kali 0 tambah 3 dibagi 0 ditambah 1 sama dengan 1, kemudian 3/1 sama dengan 3 guys. Jadi titik potong sumbu Y nya adalah 0,
kita menentukan asimtot datar, teorinya kita melihat dari fungsi rasional pangkat tertingginya pembilang dan penyebut sama, maka cukup menentukan pembagian koefisien utama pembilang dan penyebut. Jadi koefisien utamanya 2 untuk pembilang, 1 untuk penyebut, maka nilai asimtot datar adalah sama dengan 2. Asimtot tegak kita membuat menyebutnya 0. Nah, X plus 1 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan min 1. Jadi asimtot datarnya sama dengan 2, dan asimtot tegaknya sama X sama dengan min 1. Kita sebelum mengecek kita grafik, kita mencari titik batu di sekitar asimtot tegak. Asimtot tegak ini tadi X sama dengan min 1. Misal kita mengambil sebelah kiri min 1, min 2, sebelah kiri lagi min 3, dan seterusnya. Ya, nanti kita boleh sampai 3-4 titik. Yang terpenting terdekat dengan X min 1. Min 2 saya substitusikan ke fungsi rasional, didapat 1, sehingga titik potongnya adalah min 2,1. Dengan cara sama, min 3 kita substitusikan ke fungsi rasional, nilainya 1,5, titik potongnya min 3,1,5 atau 3/2. Kita mencoba di sebelah kanan min 1, X sama dengan 0. Dengan cara sama ya, 2 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3, dibagi 0 tambah 1, 1, 3/1. Maka titik potongnya adalah 0,3. Sebelah kanannya lagi 1, ketemu 1,5/2. Kemudian kita coba ke sebelah kanannya lagi 2, maka nilainya yang didapat adalah 7/3. Maka titik potongnya adalah 2,7/3. Nah, dari hasil perhitungan titik-titik di sekitar asimtot tegak, kita masukkan ke dalam tabel untuk memudahkan. X yang di atas ini adalah domainnya, Y adalah nilai. Nah, ini sketsa grafik fungsi rasional atau asimtot. Saya tuliskan lengkap mulai asimtot, titik potong, masing-masing kurva terhadap X, Y. Ini asimtot tegak yang bergaris merah. X sama dengan min 1 guys ya. Nah ini. Kemudian ini asimtot datar sama dengan 2, horizontal, yang berwarna hitam. Garis lengkung yang tidak akan pernah memotong asimtot ini disebut kurva fungsi rasional berwarna hijau, yaitu fx sama dengan 2x plus 3/x plus 1, dimana memotong sumbu Y di titik 0,3. Kemudian memotong di sumbu X di titik min 3/2,0. Nah, titik bantu, titik yang tadi dihitung, misalkan ini 0,3, kebetulan sama dengan perpotongan sumbu Y. Kemudian 1,2,5, 1,2,5. Nah, ini titik potongnya ke 2,33. Nah, titik 2,2,33 ini yang terjadi di sebelah kanan asimtot tegak. Nah, sekarang yang terjadi di sebelah kiri asimtot tegak, yaitu titiknya kita lihat ke kiri, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Di kurva berwarna hijau ini kita lihat, nah di sini ada min 3,1,5, ini pasangannya, min 4,1,67, ini pasangannya, dan seterusnya. Di sana tidak akan pernah memotong ataupun menyinggung. Nah ini guys, satu contoh yang mudah ya. Ya, kita coba kerjakan sketsa grafik ada asimtot miring. Nah ini soalnya, gambarlah grafik Y sama dengan 2 kuadrat plus 4x plus 8 sebagai pembilang dibagi X plus 2 dengan
cara sama guys, langkah-langkah yang kita tulis tadi di depan, menentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, asymptot dan seterusnya. Nah, bedanya di sini pembilang adalah berbentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau potong sumbu X, Y-nya 0, maka kita kalikan silang sehingga tinggal persamaan kuadrat. Sama dengan 0, tugas kalian adalah memfaktorkan, menentukan nilai X dengan cara menggunakan rumus ABC. Kalau menggunakan rumus ABC, kita cek diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ternyata setelah kita masukkan 4 kuadrat min 4 kali 2 kali 8, nilainya min 48, maka akan terjadi imajiner. Akar min 48 imajiner mengakibatkan tidak memenuhi nilai X, maka grafik tidak akan memotong sumbu X. Jadi titik potong sumbu X adalah tidak ada atau kosong. Berikutnya yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, dimana X-nya 0 kita substitusi. Mudah ya guys, kita kalikan jumlah bagi jumlah, didapat 8/2 sama dengan 4. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,4. Berikutnya yang ketiga, kita menentukan persamaan asymptotnya. Asymptotnya yang pertama adalah asymptot tegak, penyebutnya X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Asymptot miring terlebih dahulu dari fungsi rasional kita tentukan, kita bagi dengan cara Horner boleh, bersusun boleh untuk mendapatkan HX. Setelah dilakukan secara bersusun atau Horner, fungsi berubah menjadi Y sama dengan 2X. Ini hasil bagi, plus 8 per X plus 2 ini sisa bagi. Maka asymptot miringnya adalah Y sama dengan 2X. Nah, ini asymptot miring. Jadi asymptot tegaknya X sama dengan 2, dan asymptot miringnya Y sama dengan 2X. Nah, ini 3 poin, titik potong sumbu Y dan asymptot. Karena ini fungsi kuadrat per X, alias di sini mempunyai gradien, maka di sini nanti akan terjadi kurva mempunyai titik ekstrim. Coba kita lihat gimana cara mencari, menentukan titik balik maksimum maupun minimum. Fungsi rasional Fx per Gx saya tuliskan U per V. Nah, ini untuk memudahkan, ini sama aja nih ya. Maka turunan pertamanya adalah U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. U itu tadi 2x kuadrat, kita turunkan menjadi 4x. 4x turunannya 4, 8 turunannya habis, maka 4x plus 4 sebagai U aksen kali V. V-nya tadi penyebut X plus 2 dikurangi oleh U. Nah, ini U tadi dikali V aksen turunan X plus 2 adalah 1. Kemudian syarat untuk menentukan titik ekstrim menggunakan turun dengan nilai stasioner 0. Maka hasil turunan pertama ini kita pertama dengan 0, kita selesaikan secara aljabar kali silang, didapat pembilangnya adalah 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Nah, ini namanya persamaan kuadrat. Maka kita faktorkan menjadi 2x kali x plus 4. 2 nya habis, tinggal x sama dengan min 4 dan x sama dengan 0. Nah, ini akar dari fungsi turunan pertama, maka disebut stasioner. Nah, untuk menentukan nilai, min 4 ini disubstitusi ke fungsi rasional. 0 kita masukkan ke fungsi rasional. Di sini tidak saya tuliskan, langsung masuk ke sketsa grafik guys ya. Nah, ini sebelum masuk ke sketsa grafik, kita menentukan mana yang maksimum,
mana yang minimum. Nah, min 4 interval sampai 0. Di sini tanda garis bilangan gradien ataupun turunan pertama adalah negatif. Caranya kita lihat antara min 4 sampai 0 kita ambil min 3, min 2, min 1 boleh. Kemudian yang sebelah kanannya 0 kita mengambil 1, 2 dan seterusnya boleh. Di sebelah kiri min 4, min 5 dan seterusnya. Nah, ini saya ambil salah satu. Jika X yang saya ambil di sebelah kanan 0 adalah 1, maka setelah saya substitusikan, nah ini sebelum saya hitung, di bawah selalu bernilai positif karena pangkat 2, berapapun nilainya selalu positif, sehingga kita cukup fokus melihat yang di atas. 2 kali 1 kuadrat ditambah 8 kali 1 nilainya positif. Oke, tidak perlu menghitung besar nilai, yang penting positif. Nah, kita harus sebelah sini positif. Kita ambil min 1, min 2 atau boleh bawah selalu positif. Ternyata di atas 2 kali positif-positif, 8 kali negatif, min 8, 2 dikurangi 8, min 6. Maka min dibagi plus min. Interval min 4 sampai 0 adalah penilai negatif. Begitu seterusnya interval saya tulis yang artinya tanda positif interval fungsi naik. Nah, ini berarti di sebelah kiri min 4 naik. Kemudian antara min 4 dan 0 turun. Kemudian sebelah kanan naik. Apa yang terjadi? Karena naik kemudian turun, di sini adalah titik stasioner, terjadi titik balik maksimum. Titik balik maksimum dari min 4 setelah disubstitusi ke fungsi rasional nilainya min 12. Kemudian 0 kita substitusikan ke fungsi rasional nilainya 4. Jangan bertanya, loh 4 lebih besar dari min 12. Nah, jadi sebelum kita melihat tabel guys, jangan tertipu dengan angka. Ini sudah valid, kita masukkan ke sini, ternyata benar. Titik balik minimumnya adalah 0,4. Ini yang berwarna hijau itu adalah kurva fungsi rasional, yang di sini titik balik maksimumnya min 4,12. Kemudian ini garis yang miring disebut asimptot miring. Kemudian asimptot tegaknya adalah X sama dengan min 2 yang berwarna merah. Ya, begitu kira-kira guys untuk pemaparan 2 contoh asimptot yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Kurang lebihnya saya sampai di sini menyampaikan terima kasih telah bersama kami ikut belajar daring, belajar jarak jauh. Oke, terima kasih. Saya kira di sini semoga bermanfaat. Sebelum berpisah, perkenankan saya menyampaikan petuah nasihat berkaitan dengan kekuatan taingga dalam kehidupan. Silakan nanti Anda lakukan secara istiqomah, yang mana bahwa taingga itu kekuatan yang tidak ada tolong bandingannya, hanya milik Allah SWT semata. Maka kita selalu berkekalalah dengan Allah dalam hidup di dunia secara istiqomah untuk bertakwa kepada. Untuk bisa mendapatkan unsur taingga melalui sabda Rasulullah sebagai kalimat Allah, yaitu rahmatul lil alamin di muka bumi, maka kita sehendaknya secara istiqomah berselawat kepada beliau, karena Allah akan membalasnya berlipat ganda. Kemudian secara aljabar pembagian pecahan kita sudah tahu semua, berapapun besarnya pembilang kemudian dibagi unsur taingga akan bernilai 0. Apa artinya? Jika kita mempunyai dosa besar dan kita memohon ampun kepadanya dan kita memiliki unsur taingga karena Allah itu Maha Pengampun, maka terhapuslah dosa-dosa kita.
Mudah-mudahan pembelajaran Taida ini bisa memberikan motivasi kita untuk selalu minta ampun kepada Allah, bukan hanya pada saat bersalah. Setiap hari, setiap saat kita istiqomah. Bila taufiq wal hidayah, dari saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum